Perkenalkan, nama saya Fer Saksel dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi keamanan suatu negara pada saat sekarang. Tragedi kemanusiaan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Di sini kondisi keamanan Indonesia pada saat terjadinya tragedi kemanusiaan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Surabaya pada 13 Mei 2018 berada dalam keadaan yang tidak stabil. Peristiwa tersebut merupakan serangan teroris berupa bom bunuh diri yang dilakukan secara terkoordinasi di beberapa gereja di kota Surabaya. Aksi ini menunjukkan meningkatnya ancaman terorisme dalam negeri serta adanya indikasi penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat. Akibat dari kejadian tersebut, aparat keamanan nasional segera meningkatkan status kewaspadaan dan memperketat pengamanan di berbagai tempat ibadah, fasilitas umum, serta objek vital negara. Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme guna menindak tegas pelaku dan jaringan yang terlibat. Tragedi ini menimbulkan dampak sosial yang besar, termasuk rasa trauma dan ketakutan di tengah masyarakat. Namun juga mendorong munculnya solidaritas antar umat beragama serta seruan persatuan nasional. Secara keseluruhan, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia untuk terus memperkuat sistem keamanan nasional, meningkatkan upaya deradikalisasi, dan menumbuhkan toleransi antar umat beragama sebagai dasar bagi terciptanya keamanan dan kedamaian yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan, nama saya Togi April Pandapotan Siadari dengan NIM 250411020821. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab kondisi negara Indonesia saat pengeboman Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya. Negara dalam keadaan stabil secara politik dan ekonomi, tetapi menghadapi ancaman serius dari jaringan terorisme domestik yang berafiliasi dengan ISIS. Serangan ini menjadi titik balik penting dalam penguatan hukum anti-terorisme, peningkatan keamanan nasional, dan solidaritas kebangsaan melawan radikalisme. Sekian dari saya kesimpulan kondisi negara saat menghadapi pengeboman Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya. Terima kasih. Nama saya Melda Sari Siregar, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang bunyinya, bagaimana pendapat kelompok Anda mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di kota Surabaya. Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada salah satu gereja yang ada di Indonesia, tepatnya Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di kota Surabaya, adalah salah satu bentuk yang dapat bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Karena seperti definisi dari terorisme adalah suatu tindakan untuk mengubah suatu konsepsi ataupun paham ideologi keagamaan dan juga politik secara kekerasan. Dan terorisme kita dapat analogikan seperti bisa ular yang dapat bisa memberikan dampak yang berbahaya dan merugikan secara perlahan dan tersembunyi. Dan ketika kita mendengar namanya bisa ular, pasti yang kita kepikirkan adalah bahwa hal itu berbahaya dan tidak diinginkan, bahkan tidak dibenarkan. Dan sama seperti terorisme, hal tersebut adalah tidak dapat bisa dibenarkan karena dapat bisa merugikan orang sekitar. Kemudian latar belakang yang dapat bisa menjelaskan dengan mantap dan jelas mengapa kami menganggap bahwa terorisme tidak dapat bisa dibenarkan, seperti analisis jurnal ataupun analisis kriminologi yang dilakukan oleh Hendro Wijaksono dalam suatu jurnalnya, mengatakan bahwa serangan tersebut dapat bisa memberikan dua dampak, yaitu dampak secara fisik dan dapat dampak secara verbal. Fisiknya yaitu dapat bisa mengakibatkan korban jiwa. Yang kedua, dampak secara mental dapat bisa membuat kegelisahan pada masyarakat dan jemaat gereja dalam menjalani kebaktian ataupun aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, dapat bisa merendahkan moral dari pejabat keamanan atau penjaga keamanan setempat. Dan kemudian pesan dari tindakan tersebut adalah seperti yang dikatakan Malala, yaitu seorang aktivis yang berasal dari
Pakistan yang memperjuangkan hak asasi manusia bahwa mengatakan with guns you can kill terrorists. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Putri dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang mana pertanyaannya adalah, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi tindakan teror di dalam lingkungan masyarakat seperti yang terjadi di Surabaya? Menurut pendapat saya, tindakan yang paling tepat dan aman yang dapat dilakukan ketika menghadapi tindakan terorisme di lingkungan masyarakat adalah menghindari konfrontasi langsung dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Sikap ini sejalan dengan upaya penguatan, pertahanan, ketahanan, dan keamanan atau HANKAM. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika bertemu dengan teroris, yaitu yang pertama, menjaga diri dan lingkungan, seperti menjaga jarak dan hindari konfrontasi. Tidak boleh melakukan interogasi dan menangkapnya sendiri yang terduga pelaku. Yang kedua ada melaporkannya ke pihak keamanan atau ke pihak yang berwajib. Apabila terjadi kecurigaan terhadap terorisme, segera laporkan ke pihak keamanan setempat seperti Polri, Polsek, atau bisa call center darurat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adita Tricahyani dari kelompok 4. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya Anissa tentang bagaimana sikap Anda dalam menghadapi tindakan teror di lingkungan masyarakat yang terjadi di Surabaya. Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan kerjasama dan kepedulian. Kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan adalah sebuah kunci dalam mencegah terorisme. Prinsip konsultasi dan kerjasama menjadi bagian dari ketahanan nasional yang menekankan pentingnya solidaritas antar warga. Dengan bergotong royong dan saling peduli, kita dapat membangun lingkungan yang tangguh terhadap segala bentuk ancaman. Selanjutnya yaitu peran warga dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. Melaporkan ancaman teror bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga bentuk nyata peran warga negara dalam menjaga keamanan nasional. Melalui sistem pertahanan dan keamanan nasional, masyarakat juga ikut serta dalam upaya bela negara dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman terhadap bangsa. Setiap laporan yang disampaikan dengan tanggung jawab adalah wujud partisipasi kita dalam menjaga stabilitas negara. Kesimpulannya yaitu, dengan mengambil sikap bijak dan bertanggung jawab, kita berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan bebas dari ancaman terorisme. Halo, perkenalkan nama saya Rani Saribori Sitanggang dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana pendapat Anda bila ada dalam satu keluarga mampu menjadikan anak-anak mereka martir demi mempertahankan keyakinan? Apakah benar atau tidak? Menurut saya hal itu tidak benar dan tidak dibenarkan oleh nilai kemanusiaan maupun ajaran agama manapun. Menjadikan anak sebagai martir atau mengorbankan nyawa mereka itu sudah seperti bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman. Setiap orang memang berhak mempertahankan keyakinan mereka, tetapi hal itu harus dilakukan dengan secara damai, tanpa kekerasan. Iman sejati tidak akan mengajarkan kebencian ataupun pengorbanan nyawa orang lain, apalagi anak sendiri. Tindakan seperti itu hanya menunjukkan pemahaman yang salah terhadap nilai agama. Oleh karena itu, cara yang benar adalah mendidik anak dengan cinta dan kasih, toleransi, dan menghargai sesama manusia, tanpa kekerasan ataupun pengorbanan diri yang membahayakan nyawa orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saputra. Saya dari kelompok 4 Kewarganegaraan. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan seorang yang terduga sebagai seorang teroris? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan konfrontasi langsung orang tersebut. Karena jika kita mengkonfrontasi orang tersebut, tindakan tersebut dapat memicu aksi kekerasan yang sangat berbahaya dan prioritaskan utama keselamatan diri kita dan juga keluarga dan masyarakat sekitar. Jika kita bertemu dengan orang yang terduga tersebut dalam aktivitas sehari-hari,
adalah bersikap normal dan juga wajar. Dan jangan tunjukkan dengan sikap curiga, panik, atau takut. Hindari kontak mata yang terlalu berlebihan dan jangan lakukan hal yang dapat memicu aksi yang berbahaya. Kemudian amankan diri dan juga keluarga dan amati dari jarak jauh seperti ciri fisik kendaraan apa yang dipakai dan aktivitas apa yang dia lakukan. Jika kita menyaksikan aktivitas yang sangat mencurigakan, yang pertama adalah segera jauhi lokasi tersebut. Kemudian laporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi dan juga BNPT. Dan kita bisa juga melaporkan kepada masyarakat sekitar seperti RT atau RW dan juga ketua pemuda. Hal yang jangan kita lakukan ketika menghadapi orang tersebut adalah jangan kita menghadapi sendiri karena risikonya sangat berbahaya. Dan jangan menyebarkan kecurigaan di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakti Wirayuda dengan NIM 25071104 605 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat satu pembahasan penting mengenai bagaimana keadaan dan kondisi keamanan negara kita pada sekarang ini. Kita dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kondisi keamanan di negara kita. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gereja Katolik Tak Bercela Santa Maria, Surabaya, bukan hanya meninggalkan luka fisik, akan tetapi juga luka batin yang mendalam bagi seluruh bangsa. Peristiwa memilukan ini menggambarkan betapa rentannya rasa aman yang selama ini kita anggap merupakan suatu hal yang pasti. Ketika ledakan mengguncang rumah ibadah dan menelan korban jiwa, kita dipaksa untuk melihat bahwa ancaman bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, seberapa aman kita saat ini? Jika tempat suci yang seharusnya menjadi ruang damai berubah menjadi lokasi tragedi, maka kita perlu merenung lebih dalam tentang sistem keamanan dan solidaritas yang kita miliki selama ini. Keamanan bukan hanya tentang tanggung jawab aparat. Ia adalah hasil dari kesadaran objektif dan kolektif, dari kewaspadaan masyarakat, dan dari keberanian kita untuk menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Oleh karena itu, mari kita bersatu, mari kita jaga satu sama lain, saling peduli, bangun lingkungan yang aman bagi semua. Karena setiap warga negara berhak hidup dalam kedamaian, tanpa rasa takut, dan dengan harapan akan masa yang akan datang. Was